Baik, selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, baik, selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Ibu. Kami mewawancarai Ibu karena kami mendapatkan tugas sekolah, yaitu tugas sosiologi dari Ibu Coce. Sebelum kita masuk ke wawancaranya, saya ingin Ibu memperkenalkan diri sebelumnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap ya. Nama lengkap itu Eka Virgina Librata Ohel Edwarin. Sudah tambah SPD. SPD itu sarjana pendidikan, lebih tepatnya itu, tapi khususnya itu di bidang pendidikan kimia. Jadi ibu guru kimia. Kebetulan kamu guru kimia juga toh? Iya. Bisa disapa setiap hari Ibu Eka. Baik, terima kasih Ibu. Wawancara yang saya ingin menanyakan ke Ibu ini tuh terkait tentang pembawaan handphone di sekolah. Oke, tapi Ibu bukan guru IPS toh? Ibu ini backgroundnya IPA, jadi tidak banyak retorika, tidak panjang-panjang. Dan pasti Ibu akan kasih jawaban itu singkat, terus pasti pakai dengan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan setiap hari. Ya. Baik Ibu, sebelum itu pertanyaan yang pertama itu, apakah ada aturan sekolah yang melarang siswa untuk membawa handphone ke sekolah? Dari kemarin, beberapa waktu yang lalu itu kan ada sweeping. Terus katanya Ibu dengar dari teman guru BK Ibu Farah, itu HP tidak boleh dikasih kembali otomatis. Itu menjawab kalian punya pertanyaan bahwa ada aturan yang melarang para siswa dan siswi untuk membawa HP ke sekolah. Baik Ibu. Kan beberapa waktu juga tuh ada beberapa guru dari mapel-mapel tertentu untuk menyuruh siswanya membawa HP ke sekolah. Nah, itu ada beberapa siswa tuh yang tidak titip dulu ke wali kelas atau ke guru yang terkait. Nah, di situ kan para siswa pasti otomatis membawa untuk main di kelas. Nah, itu apakah kalau ketahuan nih itu apakah akan dikasih sanksi atau seperti apa begitu? Menurut Ibu lebih baik harus ada sanksi, karena sesuai aturan itu kan siswa tidak boleh bawa HP ke sekolah dalam bentuk apapun. Kalaupun ada guru yang meminta untuk para siswa bawa HP ke sekolah, berarti guru tersebut harus berkoordinasi dengan guru BK, dengan guru piket, dan juga dengan OSIS. Karena jangan sampai kalau ada sweeping mendadak, tetap siswa yang disalahkan. Dan tetap kalau tidak dititip duluan ke wali kelas atau ke guru yang bersangkutan, kedapatan kan ada di tangan siswa. Dalam bentuk apapun siswa tetap nanti kamu edit. Jadi tetap dalam bentuk apapun pada saat kedapatan bawa HP di dalam ruangan kelas, kan itu apalagi tidak tepat jam, maksudnya bukan jam yang disuruh, dan tetap kalian akan kena sanksi. Baik Ibu, kan ada beberapa sekolah itu yang mengizinkan siswanya membawa HP, handphone. Menurut Ibu, apa saja dampak negatif atau positif dari pembawaan handphone ke sekolah? Kalau pertama dampak positif dulu. Dampak positif itu pertama, HP bisa digunakan sebagai teman belajar atau media para siswa dalam belajar. Jadi misalkan kalau ada tugas tinggal langsung googling, tanya Om Google toh. Itu dampak positif. Kedua, itu bisa kalau macam terlambat pulang bisa langsung kasih kabar ke orang rumah. Itu sebenarnya maksudnya dampak-dampak bagus. Terus bisa langsung bertukar informasi atau apa begitu dengan sesama teman atau apa begitu. Informasi yang positif yang berbau mata pelajaran, yang berbau pelajaran ya, informasi-informasi tentang belajar itu bagus. Tapi di lain sisi kita lihat beberapa waktu belakangan itu sempat muncul juga di grup-grup guru, minta maaf kalau Ibu singgung di sini, itu video perkelahian siswa-siswi pakai maksudnya yang direkam pakai HP yang berarti yang dibawa ke sekolah kan. Dampak negatifnya itu terkadang
salah penggunaan HP akhirnya sebenarnya untuk media belajar, tempat cari informasi, tapi akhirnya digunakan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau mungkin perempuan tidak, tapi kalau laki-laki itu jangan sampai di sekolah baru baku share hal-hal gambar-gambar tidak baik yang berbau konten-konten pornografi, toh itu kan tidak bagus. Ya, Bu. Terus minta maaf sebelumnya, kan ada beberapa guru tuh yang sempat ngomong kayak kalian bawa HP begini, terus main HP, terus bawa HP, pokoknya bawa HP atau main HP tuh mengurangi minat belajar begitu Ibu, kayak menurunkan prestasi. Apakah menurut Ibu itu mengganggu atau tidak gitu Ibu? Jujur Ibu terganggu, pernah di kelompok kelas. Ibu mau bilang orangnya tapi jangan. Ya, Bisa kah? Tidak biasa pokoknya itu. Ibu dapat pas jam kimia bermain HP, main game. Toh ibu pernah dapat, toh ini pasti ingat. Ibu pernah dapat main, sementara ibu jelaskan ibu semua busa di depan ini dengan kimia yang sangat susah, yang waktu itu kita masuk siang. Baru tiba-tiba ibu lihat deh asik main, maksudnya main game. Kalau ibu itu tidak bagus. Tandanya ibu di depan nih yang lebih tua nih, terus kau main HP di belakang itu kan, tandanya kau tidak menghargai. Terus otomatis prestasinya juga pasti di kimia akan berkurang, karena pasti ibu akan, ibu sakit hati kalau ibu. Jadi ibu pasti kasih kau nilai kimia kurang, pasti. Nah? Terus kan di sekolah tuh kan ada beberapa mapel tuh yang mengizinkan murid membawa HP. Terus ada di sekolah juga kan tidak diperbolehkan, ditegaskan tidak boleh membawa HP dalam kondisi apapun. Menurut Ibu, apakah di sekolah memiliki program edukasi dan penanganan penggunaan handphone yang bijak menurut Ibu? Sweeping itu salah satu cara untuk maksudnya kita mau buat penanganan dan edukasi tentang penggunaan HP, tapi di kitab sekolah tidak boleh bawa HP, bagaimana? Toh? Jadi itu sebenarnya lebih bijak saja dalam mawas diri. Kalau menurut ibu, maksudnya ibu juga salah satu guru yang biasa suruh anak-anak bawa HP ke sekolah. Tapi pada saat ibu suruh bawa HP ke sekolah, ibu melapor ke BK, melapor ke piket hari itu, bahwa nanti anak yang kelas ini itu akan akan bawa HP. Terus kebetulan kan Ibu Maha itu pembina OSIS, jadi ibu bahkan mungkin tidak lapor ke OSIS, tapi ibu meyakini bahwa kalau lapor ke BK yang kebetulan di dalamnya ada Ibu Maha, itu pasti kita punya, maksudnya OSIS juga akan tahu, dan pada saat sweeping pasti yang kelas yang ibu punya itu tidak akan diangkat HP-nya karena ibu sudah melapor sebelumnya. Terus misalnya nih Bu, kalau kan di sekolah tuh melarang, kalau ketahuan bawa tuh kan disita. Iya, disita. Apakah ada sanksi yang lebih tegas lagi menurut Ibu, yang maksudnya kayak supaya jangan dong bawa, supaya dong kayak jerah gitu Ibu, menurut Ibu, yang sampai saat ini sekolah belum lakukan? Kalau ini tanyanya bagus ke guru BK, tapi sesuai yang kemarin dibuat sama guru BK, dan kebetulan ibu lihat Ibu Farah bikin itu, mereka punya sanksinya itu ada jenjang, jadi kayak kalau kedapatan pertama HP disita, terus nanti beberapa hari dikembalikan, terus dapat berikut lagi disita beberapa hari, begitu suruh menghadap ambil di kesiswaan. Terus habis itu dia punya berikutnya lagi, kalau ketahuan lagi itu berarti HP disita, kemudian menghadap kesiswaan tapi dengan orang tua. Seharusnya sebenarnya toh kayak pepatah kasar, ada pepatah kasar bilang binatang saya ayam saja, kalau ketong sudah pukul-pukul dia terus, misalkan pas makan di depan rumah, terus ketong tidak suka lagi gitu, kalau pukul terus dia itu akan tidak datang lagi untuk makan di tempat itu.
Masa maksudnya kayak kita ini orang apa namanya punya edukasi, maksudnya anak-anak pendidikan, siswa-siswi itu baru masa bapak ibu guru tegur sampai berulang-ulang kali kita tidak dengar. Toh? Apa maksudnya kata kasarnya itu kita ini lebih berharga daripada binatang. Terus kenapa kita buat diri seperti binatang? Toh? Dalam hal apa saja, termasuk dalam ditegur terkait penggunaan HP di sekolah. Oke, baik Ibu. Sekian pertanyaan saya. Cuman mungkin ada pesan atau motivasi begitu untuk anak-anak yang membawa HP atau terkait. Sebenarnya bawa HP, penggunaan HP itu tergantung apa namanya, tergantung pribadi sendiri, tergantung kesadaran sebenarnya. Kalau memang pribadi, maksudnya kalian itu memang pribadi yang vibes-nya itu vibes positif toh, entah kamu bawa HP sampai model apa, tapi kalau gunanya itu untuk hal-hal baik, tetap hal-hal baik yang datang. Tapi kalau kau punya diri itu vibes-nya negatif, nanti negatif yang akan datang terus. Jadi apa namanya, bijak, gunakan HP untuk hal-hal yang penting, untuk informasi dengan keluarga, untuk belajar, untuk dapat informasi pendidikan dari Google, untuk buat hal-hal yang bagus. Kalau yang hal-hal yang tidak, game itu tambahan. Games itu bisa saja. Kalau ibu mendukung main game, tapi jangan main game yang teraturan. Main game juga bisa supaya belajar banyak-banyak, istirahat sedikit, istirahat otak sedikit, itu bisa main game. Tapi jangan sampai nonton hal yang tidak benar. Gitu saja. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang Oke, diberikan. sama-sama. Sekian. Terima kasih.